Shalom. Yang lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan dimampukan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan, melewati setiap keadaan, musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin nyatakan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, salam hati. Karena kita percaya hari ini Tuhan kita yang menolong kita. Aku diberkati. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan kita. Yang merasa diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Setiamu nyata bagiku, yes, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya yang diberkati sama-sama katakan, aku diberkati. Go. Aku diberkati.
Boleh sama-sama katakan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku dilimpahkan Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, lebih sungguh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Silakan jemaat duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita, pengorbanannya di kayu salib. Pagi hari ini dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan, karya terbesar kehidupan kami Tuhan. Yes, amen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami memberikan
sembah Dia. Karya terbesar dalam hidup kami. Mari kita ucapan syukurmu buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Ya Yesus, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Yang merasakan karya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, katakan karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Mari saudara semua kita bangkit berdiri. karya terbesar dalam hidupku. Yes, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Tidak ada yang lain Tuhan yang menyelamatkan Tuhan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Boleh jemaat Tuhan saja mereka karya itu besar sambil mengangkat kedua tangan, katakan karya. Yesus, Engkau Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukan. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau kukan. yang kagum kepada Tuhan dengan sungguh katakan. Yesus, Engkau kukan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari angkat ucapan syukurmu, mazmur kepada Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Mari mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbesar Tuhan berikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan
hadir di tengah-tengah kita. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatan. Allah yang menerima pengagungan dari umatnya pagi hari ini. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Yes, tiada Allah seperti Engkau. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat umat-Mu pagi hari Tuhan, Engkau yang kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pribadi Roh Allah yang memenuhi hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib. Layak menerima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Tiada seperti. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Kau besar, Yes, amin. perbuatan-Mu Saya serahkan buat teman-teman. ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada Allah seperti Kau Tuhan. tiada seperti, Tiada seperti Kau. tiada seperti Yesus. Dengan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini, Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengatasi Masalah Keuangan Keluarga. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6-11 yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang harmonis. Tetapi si iblis, pencuri itu datang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan. Dia juga ingin menghancurkan keluarga kita dengan macam-macam cara. Misalnya, karena terjadinya percekcokan suami dan istri, dan dia mengompori hati kita supaya menjadi panas, itu bisa memecah keluarga. Ada juga istri yang sangat dominan,
tidak mau tunduk kepada suaminya. Ya, kalau suaminya panglima, dia pang-6. Suami diktator, istri gladiator. Wah, berantem terus. Ini tentu akan menghancurkan keluarga. Keluarga juga bisa hancur karena kebobrokan moral, perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena komunikasi yang buruk. Ada suami yang bilang pokoknya kalau ngobrol sama istri gak boleh lebih dari 9 menit. Karena menit ke-10 dan selanjutnya isinya bertengkar. Dan tentu hal semacam ini tidak Tuhan inginkan. Ya, kita harus mengatasi hal itu dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya secara khusus mau membahas tentang masalah di dalam keluarga yang disebabkan karena keuangan. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai karena masalah keuangan ternyata dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, masalah keuangan bisa menghancurkan keutuhan keluarga kita bila tujuan hidup kita adalah mengejar harta. Saya ingat dalam Lukas pasal yang ke-12 ada kisah seorang kaya yang lumbungnya makin besar, usahanya makin maju, tapi Tuhan bilang kamu orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Mestinya orang kalau sudah berhasil dalam usaha, pinter. Setidaknya pinter di dalam mengelola keuangan, pinter melakukan ekspansi daripada pekerjaannya. Tetapi Yesus berkata orang ini adalah orang bodoh karena dia mengutamakan materi dan mengabaikan perkara rohani. Saudara, kita boleh saja mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari karena memang semua kita memerlukan itu. Tapi jangan bersandar pada kekayaan. Seakan-akan kekayaan adalah segala-galanya yang membuat jiwa kita merasa tenang, merasa aman. Karena harta adalah alat yang boleh digunakan, tapi bukan tujuan yang harus kita kejar dalam kehidupan. Ungkapan berkata, money is a good servant but a bad master. Uang adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang jahat. Kalau hidup kita membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, itu sesuatu yang nggak jadi masalah. Baik bahkan, good servant. Tapi kalau menjadikan uang sebagai sasaran kehidupan kita, kita dipertuan oleh mamon. Wah, dia adalah hamba yang kejam. Saudara, karena ada orang kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk menindas, termasuk meniadakan orang lain ya. Ada orang membunuh orang lain supaya dia mendapatkan uang lebih besar. Oh, jelas ini adalah hal-hal yang menyimpang dari firman. Nah, saudara, pada masa kini ada banyak orang yang tanpa sadar menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya. Ada lagu lama berkata begini, apa yang dicari orang? Uang. Uang, 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 siang dan malam carinya uang. Nah, ini tentu adalah hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam banyak masalah. Memang kalau di gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini, apa yang terutama? Memuliakan nama Yesus. Itu di gereja, tapi kalau di luar gereja yang paling penting cari duit. Sebab kalau nggak ada duit, repotlah kita. Nah, sehingga kadang-kadang suami bekerja, istri bekerja, dan itu merampas waktu dan tenaga yang seharusnya kita gunakan untuk mendatangkan kesejahteraan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Karena fokusnya bukan lagi membangun keluarga, fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut sebagai cinta materialistik, yaitu kasih keluarga hanya diwujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Padahal orang membutuhkan perhatian, kata-kata yang manis, tepukan di pundak, rangkulan yang erat, dan itu membuat damai sejahtera di dalam keluarga. Jangan sampai rasa kasih kepada keluarga harus dibuktikan dengan barang yang berlimpah. Jadi uang itu memang penting tapi bukan terpenting. Dengan uang kita bisa membeli obat tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli komputer tapi bukan kepandaian. Dengan uang kita bisa
membeli apa saja kecuali kebahagiaan. Dengan uang saudara bisa pergi kemana saja kecuali ke sorga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia tapi jiwanya binasa? Saya ingat satu kali ada seorang pendeta mengajak majelis gerejanya membesuk satu keluarga, khususnya si suami kepala keluarga yang sudah lama tidak ke gereja. Saudara, ketika mereka datang, memang orang ini punya toko di depan, rumahnya di bagian belakang. Begitu pendeta masuk, "Selamat siang Pak, apa kabar?" "Oh, ada Pak Pendeta, silakan masuk dulu Pak. Sorry ya, saya lagi sedikit lagi nih ada urusan bisnis ya." Oke, nggak apa-apa, sorry ya mengganggu." "Oh, nggak apa-apa, masuk dulu aja." Saudara, pendeta masuk 5 menit, pembantu datang, bawa teh. 10 menit, pembantu keluar lagi, bawa makanan. 15 menit, yang punya rumah belum datang. Mulai gelisah nih. Lalu pendeta ngomong gini sama majelis, "Aduh, mungkin kita datang waktunya kurang tepat ini. Orangnya lagi sibuk. Gimana kalau kita pulang aja, nanti cari waktu yang lebih tepat?" "Ya boleh juga Pak Pendeta." Lalu kemudian mereka keluar, saudara-saudara, orang itu masih sibuk ngitung uang, saudara sekalian. Dia bilang, "Pak, sorry ya, lain kali aja kami mampir. Mungkin Bapak terlalu sibuk." Orang itu tiba-tiba bilang, "Aduh, sorry Pak, saya lupa ada Pak Pendeta di dalam." Loh, udah ditungguin lama, lupa saudara. "Udah nggak apa-apa. Kata pendeta, "Iya Pak, sorry ya." Dia sambil ngitung duit, bahkan tidak berdiri, nyalamin, atau berkata-kata, "Sorry ya, next time." Saudara, pulanglah pendeta ke rumahnya, majelis juga udah pulang. Begitu pendeta sudah dekat rumah, baru aja masuk pintu rumah. Anak pendeta bilang, "Pak, ditelepon barusan sama anaknya yang tadi Papa besuk supaya datang ke sana." "Loh, ngapain Papa ke sana? Tadi dicuekin, dia lagi sibuk." "Iya Pak, tapi rupanya dia lagi ngitung duit itu kena serangan jantung mendadak. Sehingga dia harus dilarikan segera ke rumah sakit," katanya. Rupanya waktu hitung cepek, nope, sape, capek, kira-kira begitu saudara, kena serangan jantung mendadak. Dan waktu pendeta mengunjungi orang itu sudah meninggal dunia. Apa artinya kita memperoleh seluruh harta dunia jika jiwa kita binasa? Jangan jadikan uang sebagai sasaran kehidupan, karena kita tidak akan pernah puas dan hidup kita sangat terbatas. Tapi mari kita jadikan Tuhan sebagai sasaran kehidupan kita. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Saudara, kejar harta yang abadi, hidup kekal di dalam Kristus, damai sejahtera dan sukacita. Kita memang perlu uang, tapi itu bukan tujuan hidup yang paling utama. Dan kalau kita dalam keluarga sepakat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain, termasuk kebutuhan saudara sehari-hari, Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa di dalam keluarga seringkali ada masalah? Yang kedua alasannya adalah terjadinya pertengkaran soal penggunaan uang. Nah, kalau suami istri mulai bertengkar soal penggunaan uang, itu adalah hal yang akan meresahkan karena suami istri tidak lagi kompak. Dan kalau nggak kompak, hati-hati, berkat malah jauh loh saudara. Nah, kita harus paham bahwa pernikahan sebetulnya adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Kita itu kan walaupun sudah menikah, pasti beda. Pendapatnya beda, minatnya beda, urutan prioritasnya beda. Misalnya kalau ada duit, istri suka beli perhiasan, sedangkan suami sukanya beli barang-barang elektronik, TV digedein, speaker di rumah dibagusin. Ada juga yang sukanya sepeda motor yang knalpotnya itu ngeng. Wah,
renovasi teruslah, istilahnya pakai aksesoris segala macam. Istrinya bilang, ngapain kamu model begini, buang-buang duit. Saudara, tapi ya itulah perbedaan. Kadang-kadang karena masalah uang inilah timbul pertengkaran seperti itu. Istri kalau lihat ada sale, wah dia beli, mumpung murah. Padahal kemudian dia rasa tidak terlalu perlu akan hal itu. Kalau suami beli sepatu mesti yang bagus. Harga 3 juta atau lebih gak apa-apa, awet. Istri bilang, ngapain beli mahal-mahal? Daripada 3 juta mendingan yang 300 ribuan, bisa 10. Hari ini merah, besok sepatunya kuning, besok sepatunya biru. Besok lagi belang-belang, satu merah, satu biru. Saudara, penggunaan keuangan yang tidak bisa dipahami oleh pasangannya bisa menimbulkan masalah. Makanya penggunaan uang, apalagi dalam jumlah besar ya, itu perlu dibicarakan bersama sebagai proyek keluarga. Jadi tentukan dulu keperluan apa saja yang kita harus beli demi kepentingan seluruh keluarga. Musyawarahkan dulu sehingga kita bisa menghemat keuangan yang ada dan memprioritaskan, oh ini yang pertama kita harus beli, ini yang kedua. Baru kalau ada sedikit uang tambahan ya bolehlah kita beli sesuatu sesuai dengan hobi kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting berdoa dulu khususnya untuk keperluan yang membutuhkan dana yang besar. Misalnya untuk kontrak rumah, apalagi membangun rumah itu kan biayanya cukup besar. Atau membeli mobil, atau membeli perabotan rumah tangga yang harganya juga tidak terlalu murah, itu perlu perundingan bersama. Saudara, saya berdoa kebutuhan-kebutuhan kita yang sedang kita usahakan jangan menyebabkan konflik dalam keluarga. Karena kalau kita rukun berkat akan datang. Kalau kita cekcok, itu berkat udah mau datang pergi lagi, saudara. Ya makanya kita harus merundingkan bersama-sama dengan pikiran yang baik dan hati yang tenang sehingga semuanya mendatangkan perkara-perkara yang indah. Nah yang ketiga, masalah dalam keluarga bisa terjadi kalau kita terlilit hutang besar. Hutang itu akan mengakibatkan kita khawatir, stres, marah-marah tidak karuan. Nah kenapa kita berhutang atau kredit lah? Biasanya maksudnya kita kredit sesuatu, atau hutang untuk sesuatu agar kita lebih bahagia. Misalnya kita membeli televisi supaya lebih bahagia. Kita beli mobil supaya lebih bahagia bisa jalan-jalan ke sana sini. Kita beli rumah supaya nggak usah kontrak terus. Tapi ketika itu dilakukan dengan hutang, kadang-kadang ketika kondisi keuangan tidak normal seperti biasanya, itu bahkan menjadi beban yang menyebabkan keluarga kita malah tidak bahagia. Jadi tujuannya utang supaya kita punya barang agar kita lebih bahagia, malah sebaliknya gara-gara barang-barang yang kita dapatkan secara kredit itu belum lunas, lalu kita tercekik oleh hutang, waduh kita malah jadi panik dan berantem satu dengan yang lain. Nah, apa saja sih penyebab hutang menumpuk dalam keluarga? Macam-macam. Misalnya, karena gaya hidup mewah. Sering makan di luar daripada masak di rumah misalnya. Atau menikmati hiburan yang mahal-mahal. Oh teman saya jalan-jalan ke sini, ini jalan-jalan ke situ. Oh kita juga nggak mau kalah. Apalagi kalau saudara suka lihat Instagram orang lain, Facebook orang lain. Waduh enak banget ya dia bisa piknik sana sini, kok saya tidak. Lalu kita memaksakan diri untuk jalan-jalan juga. Ya healing lah katanya, healing sana sini. Malah pusing akhirnya karena keuangan kita malah lebih minus. Atau kita punya hobi yang perlu banyak dana. Ada juga orang berhutang karena maunya senang-senang, memuaskan diri saja. Dan dia tidak membuat perhitungan yang matang tentang keuangannya. Mikirnya sempit, pendek, nggak pikir panjang. Amsal 21 ayat 17 berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi hati-hati. Kalau kita boros, kalau kita maunya happy-happy dan mengeluarkan biaya hidup
dengan gaya hidup yang di atas penghasilan kita, itulah awal malapetaka yang bisa menimpa keluarga kita. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan orang bisa berhutang. Investasi tidak bijaksana. Ada orang yang gara-gara ingin cepat kaya karena serakah, justru rugi banyak, saudara. Karena dia temennya mungkin datang, wih ini kamu kalau invest di sini, wih tiap bulan itu dapat 5%, 10%. Setahun berarti berapa? 120%. Wah kita masukin uang kita. Wah ternyata saudara, apa yang kita pikir mendatangkan keuntungan gak balik, sama modalnya juga hilang. Stres kita karena terlilit hutang. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kerugian. Kalau tergesa-gesa, nggak perhitungan panjang, ya buru-buru, saudara memasukkan uangmu, menginvestasikan untuk sesuatu yang cuma dengernya bakar untung, saudara sendiri nggak terlalu paham bidang itu bahaya, saudara-saudara. Ya ada orang invest tanah karena ada proyek besar pemerintah yang katanya mau bikin pelabuhan di sana, mau bikin airport di sana, mau bikin proyek ABCD. Wah kita udah invest, nanti kalau ini jadi, tanah bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ternyata pemerintah tidak jadi membuat proyek itu di sana, memindahkan ke yang lain. Waduh, kacau. Karena apa? Uang yang kita belikan untuk tanah yang kita pikir nanti akan berlipat-lipat itu hasil utang, saudara. Dan akhirnya tanah itu dijual juga nggak ada yang mau beli karena nggak ada proyek yang dilakukan di sana. Ini kan bahaya. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan, sungguh-sungguh berdoa, minta petunjuk Tuhan. Jangan cuma lapor doang, Tuhan lapor. Saya mau beli ini itu dan sebagainya. Kalau lapor, resiko saudara yang tanggung sendiri. Oh betapa kita harus sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Dia akan memberikan damai sejahtera atau kegelisahan di dalam hati kita. Dan kita mesti peka akan bimbingan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, faktor penyebab hutang lain adalah royal berbelanja. Banyak orang sekarang terpikat oleh iklan. Lalu beli tanpa pikir panjang karena dorongan keinginan hati atau perasaan yang sesaat saja. Lalu lupa biaya rutin yang wajib dikeluarkan. Saudara tahu kini para penjual berlomba-lomba dengan 1001 macam cara untuk menarik perhatian dari calon pembeli agar mereka mengeluarkan uang dan bisa belanja apa yang mereka jual. Nah, cara-cara ini akan merangsang nafsu kedagingan atau gengsi kita, saudara. Karena itu, mari kita waspada soal ini. Ngomong-ngomong tentang hal ini, saudara tahu bahwa Jepang sudah berhasil menjual lemari es kepada orang Eskimo yang tinggal di Kutub Selatan. Loh, ngapain orang tinggal di Kutub beli lemari es? Kalau Jepang ngomong gini, Anda mau memiliki lemari es untuk menyimpan makananmu? Diketawain sama orang Eskimo. Kamu jualan lemari, kita gunung esnya juga ada. Tapi Jepang itu pendek orangnya, panjang akalnya. Dia bilang, apakah Anda mau memiliki lemari es buatan Jepang sebagai simbol Anda adalah masyarakat maju, modern, dan beradab? Oh tersinggung orang Eskimo. Oh emangnya kita bangsa ketinggalan? Kita orang modern, beli lemari es buatan Jepang. Loh buat apa? Buat nyimpen sepatu sama sandalnya, saudara-saudara. Karena gengsi, karena dianggap ini prestis. Nah bukankah dengan cara itu orang sudah masuk ke dalam jebakan hutang gara-gara iklan yang memancing rasa gengsi dalam hidup kita. Saya mau bilang, bila engkau tidak bisa berkata tidak kepada rayuan iklan, saudara akan bisa jadi mangsa yang empuk. Makanya kalau saudara ingin belanja sesuatu itu, coba jawab beberapa pertanyaan ini di dalam hati kita. Apa saya benar-benar butuh? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan kita sebetulnya terbatas, tapi keinginannya itu tanpa batas.
Orang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tapi orang yang keinginannya sedikit. Jadi yang penting itu bukan banyak yang dimiliki, tapi sedikit yang diingini. Kalau kita orang yang merasa puas dengan apa yang ada, kita kaya loh saudara sekalian. Jadi apa benar-benar butuh? Yang kedua, apa ini yang harus diprioritaskan atau harus didahulukan? Jadi memang ini bagus juga, tapi ini yang paling utama bukan? Atau kita bisa tunda? Yang ketiga, kalau saudara bisa tanya, apakah ini waktu yang terbaik untuk kita membelinya? Atau kita tunda deh, ya, nggak terlalu penting juga. Atau nanti aja kalau lagi sudah ada diskon yang besar, karena mungkin misalnya model baju sudah 6 bulan kemudian kan harganya pasti turun, pasti di sale, lalu kita bisa belanja. Jadi hati-hati dengan godaan iklan ini. Nah sekarang juga saudara mesti waspada karena orang tergoda bukan hanya melalui penjualan di toko-toko, demo-demo, promo-promo. Tapi saudara juga lihat orang sekarang kan suka pakai digital. Malam-malam kagak bisa tidur, ambil ini shopping online. Lalu karena tidak bisa tidur, klik. Waduh, tagihan malah jadi banyak saudara. Ya, memang kendali diri sangat penting. Nah, saya ingin memberikan beberapa masukan untuk kita bisa menghindari pemborosan atau gaya hidup konsumtif. Yang pertama, buat dulu daftar yang akan kita beli. Sehingga kalau kita mau beli sesuatu itu bukan sekedar karena dorongan hati. Yang kedua, jangan sentuh barang di toko kecuali saudara memang mau membelinya. Yang ketiga, kalau tidak mau belanja, jauhi toko atau tempat yang menimbulkan godaan. Shopping center, demo panci misalnya. Dan sekali lagi hati-hati dengan shopping online juga. Karena itu gampang sekali ngekliknya. Bayarnya itu yang jadi masalah, saudara. Dan yang keempat, hati-hati terhadap barang murah. Yang juga bisa dibeli dengan kartu kredit. Lalu saudara perpanjang, nggak bayar lunas pada akhir bulan misalnya. Tapi saudara hanya bayar biaya minimalnya. Wah, ini bahaya saudara, karena ternyata bunga dari kartu kredit itu seringkali mahal. Dan kita akan terpuruk dalam masalah keuangan. Jangan beli barang murah, tapi beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak, akan jadi sampah. Kartu kredit boleh saudara gunakan untuk kemudahan pada saat tertentu. Tapi bukan membentuk kebiasaan ngutang dalam kehidupan kita. Sehingga saudara hanya bayar biaya minimnya. Ini adalah kebiasaan yang harus segera kita atasi. Ya, kalau ada uang saudara bisa belanjalah kebutuhan primer. Tapi kalau nggak ada uang udah tahan diri. Jangan belanja-belanja. Doa dan puasa aja deh. Ya, atau memenuhi kebutuhan yang primer saja. Dan kalau saudara terlilit hutang, bertekadlah untuk melunasinya. Buat deadline kapan saudara akan membayar hutang itu. Dan disiplin diri. Misalnya saudara hutang lalu bisa dibagi 3 kali atau 6 kali. Disiplin diri untuk segera melunasinya. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa langkah positif untuk memiliki keuangan yang sehat, khususnya di dalam keluarga. Yang pertama, kita harus mengelola uang secara alkitabiah. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Kita hanya punya hak pakai, kita nggak punya hak milik. Karena semua yang kita miliki sebetulnya adalah milik dari Tuhan sendiri. Ia yang mengaruniakan segala sesuatu. Kalau kita punya ini dan itu bukan hasil keringat kita sendiri. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Dan Dia ingin kita bertanggung jawab atas harta yang dititipkannya. Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Makanya kita harus menggunakan prinsip Allah dalam mengatur keuangan. Tapi ada yang bilang, masalah uang kan masalah duniawi. Bukan masalah yang dibahas di dalam Alkitab, bukan masalah yang berkaitan dengan Tuhan. Siapa bilang? Yesus seringkali menyinggung soal penggunaan uang di dalam Alkitab yang harus dilakukan secara benar. Makanya gunakan prinsip
Allah, gunakan prinsip Alkitab untuk mengelola keuangan. Bagaimana caranya? Utamakan Allah melalui persepuluhan dan persembahan saudara. Amsal 3 ayat 9 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaraan. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ada orang bilang, kan ada pepatah, hemat pangkal kaya. Jadi saya kan harus hemat, jangan suka memberi-memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Amsal 11 ayat 24-25 bilang begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi guru TK bilang hemat pangkal kaya. Alkitab berkata memberi, menabur pangkal kaya. Saudara percaya mana, guru TK atau firman Tuhan? Karena itu mari kita mengutamakan Tuhan juga melalui persembahan yang kita miliki. Itulah mengelola keuangan kita secara alkitabiah. Dan hal berikutnya untuk mengelola keuangan menurut firman adalah utamakan perkara rohani yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kita miliki itu fana, tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan bila mana kita taat, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara pegang ayat itu, percayalah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Lewat apa saja? Lewat kerajinan ketika kita bekerja. Amsal 10 ayat 4 dan 6 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dan kita juga bisa menerima berkat melalui doa yang dijawab. Kita bisa doa sama Tuhan, minta agar Tuhan membuka tingkap langit. Kita kerja keras, tapi kita juga mendapatkan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini cara pertama untuk kita mengelola keuangan secara alkitabiah. Gunakan prinsip Alkitab untuk hal tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang merasa cukup. Itulah cara kita untuk bisa menggunakan keuangan dengan benar. Hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Jangan panasan lihat orang lain. Hidup merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Artinya kita tahu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan iri, kenapa kok saya belum punya ini, belum punya itu seperti teman saya. Jangan suka panas hati lihat orang lain. Tiap orang itu punya berkatnya masing-masing, tapi juga punya pergumulannya masing-masing. Yohanes Pembaptis pernah ditanya satu kali, apa sih artinya bertobat? Dalam Lukas 3 ayat 14, dikatakan dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, tobat itu sama dengan hidup dalam batas penghasilan saudara. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Saudara pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 5 juta. Lah ini tidak bertobat namanya. Tapi bertobat artinya benar-benar berusaha hidup sesuai dengan standar pemasukan kita. Bahkan kita masih bisa menabung. Ya. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji dan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan hidupmu, tapi tidak memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah, tapi gaya hidup itu yang mahal, mewah. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan memberkati engkau. Ini doa saya. Kalau hari ini saudara sedang memiliki masalah dalam hal keuangan dan bahkan membuat keluargamu menjadi ribut, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau perlu engkau ulang, mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Dan waktu engkau melakukannya, firman akan membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Siapa yang punya masalah dalam keuangan dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, taruhlah tangan di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga karena berkaitan dengan keuangan yang kurang, masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan tolonglah kami anak-Mu, kami umat-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang mendengarkan seru doa kami, sesuai dengan janji-Mu, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami, menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus. Tapi biar kami mengutamakan Tuhan, biar kami hidup cukup dengan apa yang ada. Sehingga ketika kami mencukupkan diri dalam segala hal, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, dan kami mengalami kebahagiaan karena Engkau Yehova Jireh. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehati. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari hadir dalam ibadah Night of Worship yang akan diadakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 jam 7 malam di Food Hall lantai 3. Ibadah ini akan dilayani oleh PDP Putra Tarigan. Mari ajak rekan-rekan yang lainnya untuk diberkati melalui ibadah ini. Shalom, Tuhan Yesus sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Petrus pernah memiliki jala yang kosong karena sepanjang malam berusaha tapi tidak ada ikan yang diperoleh. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, dia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Dari gagal menjadi berhasil. Tapi lebih daripada itu, Yesus memberikan kehidupan yang lebih dari sukses. More than success, yaitu significant, bermanfaat, berharga, berguna. Karena kemudian Petrus dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia bukan hanya menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala jiwa, menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya bermakna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau sudah level itu, bukan maunya kita, tapi apa maunya Tuhan.
kita mesti taat karena Dia adalah penguasa dalam kehidupan kita. Percayalah, Yesus membawa kita pada keberhasilan dan lebih daripada itu, membuat kita menjadi alat kemuliaan, jadi berkat bagi sesama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat imanmu, supaya sungguh berkat Tuhan menaungi setiap di antara kita. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Menyertai, menggandeng tangan kita, berjalan bersama dengan Dia, supaya sungguh kehidupan kita boleh mempermuliakan nama-Nya, dan kita boleh dilindungi dan diberkati di dalam berkat ilahi. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan,
Amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.